bersabar, tapi dibarengi dengan apa? Memohon kepada Allah Ta'ala supaya mental kita, jiwa kita dikuatkan untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, hakikat sabar adalah yaitu sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Kita bisa menjadikan Ramadan ini menjadi sebagai ladang latihan kita untuk melatih kesabaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil iman, alhamdulillah bil Islam, alhamdulillah bil Quran, alhamdulillah bi syahri Ramadan, alhamdulillah bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma sallimna fi Ramadan wa sallim Ramadan lana waj'alhu minna mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yasma'. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini pasti dan niscaya kita semua akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena proses ujian ini untuk menentukan tingkat atau level keimanan kita. Sejauh mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak demikian. Keimanan kita bukan hanya dalam kata-kata. Keimanan kita bukan hanya dalam hati. Tapi keimanan itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tidak sempurna keimanan seseorang ketika hanya dalam mulut saja. Harus diuji dengan berbagai macam ujian. Zaman dulu Rasulullah dan para sahabat diuji dengan berbagai ujian ketika berada di Mekah selama 10 tahun. Kemudian ada perintah untuk berhijrah, meninggalkan kampung halaman yang dicintainya demi mempertahankan keyakinan dan akidah. Tentu tidak mudah. Dan ujian yang lain masih banyak, ujian yang bersifat pribadi. Bagaimana kita bisa mengendalikan syahwat kita? Bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita? Belum lagi ujian ditinggalkan oleh saudara kita.
oleh orang yang kita cintai. Inilah ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia agar manusia mencapai tingkat keimanan yang diinginkan oleh Allah SWT, dan juga untuk menjadikan manusia menjadi orang yang sabar. Sabar bukan dalam persepsi yang manusia pada umumnya diartikan orang yang pasrah, menyerah dengan keadaan, tidak mau mengambil solusi, tidak mau mengambil jalan keluar dari problematika kehidupannya. Ya sudahlah, mengalir saja, nanti juga masalahnya akan selesai dengan sendirinya. Ya sudahlah, nanti waktu yang akan menyelesaikannya. Sabar itu bukan menyerah, pasrah, tidak melakukan apa-apa. Justru Islam mengatakan sabar itu harus proaktif, harus progresif, harus berupaya sebanyak mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin mencari jalan keluar dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Karena apa? Namanya masalah kehidupan itu pasti akan Allah berikan kepada manusia setiap saat, setiap waktu, dengan berbagai macam bentuknya dan ragamnya, sesuai dengan keadaan manusia masing-masing. Dan harusnya orang beriman yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan suatu beban kecuali dia mampu untuk menyelesaikannya. Itu sudah sunatullah. Jadi ketika Allah sudah memberikan ujian kepada kita, kemudian kita mengukur ujian itu dengan ujian orang lain, ya tentu tidak bisa diukur dibanding-bandingkan ujian yang diberikan kepada orang lain. Oh, orang itu sudah kaya, banyak hartanya, anaknya sedikit, tapi tidak ada ujian apapun. Sementara saya banyak anak, banyak keluarga, ujiannya bertubi-tubi. Tidak bisa dibanding-bandingkan. Allah sudah menetapkan takaran ujian bagi seluruh manusia sesuai dengan keadaan masing-masing, dan Allah Maha tahu terkait dengan hal itu. Maka dari itu, hadirin Allah, tidak ada jalan lain bagi kita untuk menghadapi ujian-ujian tadi dengan bersabar. Ada 3 hakikat sabar yang harus kita fahami. Yang pertama, bersabar dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah Allah itu banyak. Kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita sebagai orang beriman itu banyak. Bahkan kadang nafsu kita menolak untuk melaksanakannya. Contoh, kewajiban sholat 5 waktu saja belum tentu kita bisa berjamaah penuh 5 waktu. Puasa Ramadan yang sekarang juga kewajiban harus dilaksanakan, belum tentu kita sempurna melaksanakannya juga. Nanti juga ada zakat. Apakah kemudian kita dengan mudah mengeluarkan harta kita ketika melihat, waduh, keuntungan bulan Ramadan ini kok banyak banget nih, hampir 1 M nih. Kalau diambil 10%-nya sudah sekian ratus juta. Nah, ini ujian. Kalau kita tidak faham dan tidak beriman kepada Allah, kita tidak akan pernah melaksanakan kewajiban Allah SWT tersebut. Puasa juga demikian. Kalau menganggap puasa ini bukan kewajiban dari Allah SWT, maka kita akan meremehkannya. Kita tidak akan bersungguh-sungguh melaksanakan sholat tarawih. Kita juga tidak akan pernah mentargetkan khatam Al-Quran. Biasa-biasa saja.
membaca Al-Quran ya semampunya saja, tidak ada target menghatamkan sekian kali dan sebagainya. Nah, ini maka kita harus sabar menjalankan perintah Allah yang begitu banyak dan begitu berat. Maka dalam Al-Quran dikatakan ketika amanah diberikan kepada gunung, gunung menolak. Karena amanah sesuatu itu berat, tapi manusia kemudian mau menerimanya. Dan manusia dalam keadaan jahil dan zalim. Jadi manusia itu mau menerima amanah Allah SWT, tapi dalam konteks pelaksanaannya mereka tidak bersungguh-sungguh. Nah, ini yang pertama. Jadi bersabar dalam melaksanakan perintah Allah itu tidak mudah. Kalau kewajiban-kewajiban Allah kita laksanakan, Pak, tidak cukup waktunya, Pak. Al-wajibat aksaru minal awqat. Kata seorang ulama, kewajiban-kewajiban Allah berikan kepada kita, kalau kita laksanakan semuanya dengan baik, tidak cukup waktu. Tidak ada waktu kita untuk berleha-leha. Artinya apa? Kalau kita sekarang masih ada waktu kosong, waktu luang, ya berarti kita belum maksimal melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT. Maka supaya kita sabar melaksanakan perintah Allah, ya kita mohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha mas-sabirin. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha mas-sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi tidak mungkin orang bisa bersabar kalau dia tidak sholat. Tidak mungkin. Karena sholat itu akan apa? Membentuk jiwa, menguatkan jiwa, menguatkan hati. Bagaimana mungkin orang akan bersabar dengan macam ujian dan cobaan kalau dia tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Maka ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi bersabar tapi dibarengi dengan apa? Memohon kepada Allah SWT supaya mental kita, jiwa kita dikuatkan untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hakikat sabar adalah yaitu sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Kita sudah selamat nih, bersabar mentaati perintah Allah. Sholat 5 waktu kita jalankan, rawatib kita jalankan, zakat kita tunaikan. Tapi di sisi lain kita tidak bersabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Ada orang ibadahnya bagus tapi dia masih main judi. Ada orang berpuasa hari ini, saat ini, tapi dia bergibah, ngomongin kejelekan orang lain. Tapi dia menghasut orang lain, dengki terhadap orang lain, benci terhadap orang lain. Nah, ini bagaimana? Dia mampu bersabar taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, tapi sisi lain dia tidak bersabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Berarti apa, Pak? Apa yang dia lakukan selama ini, ketaatan dia lakukan selama ini sia-sia. Kalau bahasa yang lainnya adalah muflis. Orang muflis itu apa? Melakukan amal-amal kebaikan yang begitu banyak. Dia sholat wajib, sholat tahajud, qiyamul lail, sebagainya, tilawah sebagainya. Tapi omongannya menyakitkan orang lain. Tindakannya membuat tidak nyaman orang lain. Itu nanti akan dikurang itu pahala-pahala kebaikannya itu. Sampai dalam titik klimaknya dia muflis, bangkrut. Tidak tersisa modal ibadah, tidak tersisa pahala sedikit pun. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Maka bulan puasa ini
adalah bulan pengendalian. Bagaimana kita dilatih untuk mengerem, menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam hadis dikatakan apa? Tuftahu abwabul jannah wa tuqlagu abwabun nar. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, gitu. Tapi nafsu kita kan tidak dijadikan seperti malaikat, ya. Unsur nafsu tetap ada dalam diri kita di bulan puasa ini, ya. Maka kemudian puasa ini sebagai saran untuk mengendalikan bagaimana supaya perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat itu bisa kemudian dikurangi, dihilangkan. Bahkan di antara perbuatan yang dilarang bulan puasa itu adalah amarah, ya. Orang marah itu karena tidak mampu mengontrol emosi, kan dilarang marah. La taghdab, la taghdab, la taghdab, faraddada miraran, ya. Laisa syadidu bisur'ati walakin asyadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang mampu mengalahkan lawannya, tapi orang yang kuat itu orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Dimarah itu boleh, Pak, selama dia mampu menguasai jiwanya, sehingga marahnya itu terkendali. Marahnya tidak membuat orang lain sakit hati, marahnya tidak membuat kedoliman kepada orang lain, marahnya tidak mengintimidasi orang lain, marahnya tidak membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Itulah marah yang terkendali, mampu menguasai dirinya, bukan dikuasai oleh nafsunya dengan sebaliknya sehingga dia berbuat aniaya kepada orang lain. Ini hakikat yang kedua. Hakikat yang ketiga, sabar terhadap musibah-musibah. Ini Allah terus terang saja memberikan musibah kepada setiap muslim. Ya, setiap muslim itu akan berikan musibah. Maka Rasulullah mengatakan, ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala ghammin wala syaukatu illa syaukaha hatta syaukaha illa kaffarallahu biha khotayahu. Muttafaqun alaih. Segala musibah yang menimpa seorang muslim, baik berupa rasa letih, rasa sakit, ya, rasa gelisah, kemudian rasa sedih, gundah gulana, sampai duri yang menusuk dirinya, ya. Jika ujian itu dihadapi dengan sabar, kaffarallahu biha khotayahu, maka Allah akan apa? Menghapus seluruh dosa-dosanya, gitu. Jadi kita harus apa? Melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin, ikhtiar semaksimal mungkin, sehingga kemudian kita menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Taala. Karena ketawakalan kita kepada Allah Taala, maka kemudian Allah memberikan jaza pahala yang tidak hapusnya dosa-dosa kita. Itulah puncak kepasaran kepada Allah Ta'ala. Apa? Melakukan upaya-upaya dulu, ikhtiar dulu semaksimal mungkin. Maka puncaknya disitulah sabar bertemu dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala, dan itu disebut dengan takdir Allah Ta'ala yang terbaik yang akan kita terima. Dulu, Pak, ini menurut riwayat bukan oleh, ini baru ujian-ujian yang menimpa diri kita, belum ujian sebagai seorang muslim yang hidup di dunia ini. Dulu Habab Al-Arts dalam riwayat yang sahih, ini sahabat namanya Habab Al-Arts.
Dia menemui Rasulullah SAW ketika Rasulullah berada di sekitar Ka'bah memakai surbannya. Ya, kemudian saat itu memang orang-orang Islam banyak mendapatkan tekanan, penindasan dari kaum musyrikin. Maka kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau memohon kepada Allah untuk kebaikan kami?" Rasulullah kemudian duduk dan memerah wajahnya. Apa kata Rasulullah? "Tidakkah engkau tahu? Ya, dahulu ada orang yang disiksa dengan sisir dari besi sehingga tidak tersisa dagingnya kecuali tulangnya. Tapi itu tidak membuat dirinya keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu juga ada orang yang kemudian digergaji kepalanya sampai terbelah menjadi dua bagian. Kata Rasulullah, itu juga tidak mengeluarkan mereka dari agama Allah SWT. Maka Allah akan menyelesaikan, menyempurnakan urusan agama ini, sehingga nanti ada seorang musafir yang akan berjalan dari Sana'a. Sana'a ini Yaman Utara, Pak, hingga ke Hadratul Maut, sampai Yaman Selatan, dan dia tidak akan merasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keimanan yang sesungguhnya. Ujian-ujian yang menimpa kita ini baru biasa-biasa saja. Tidak ada contoh ujian yang seberat dialami oleh para sahabat dan Rasul. Artinya apa? Kita seharusnya mampu menjalani berbagai macam ujian itu dengan kesabaran yang kita miliki, sehingga kita bisa menjadikan Ramadan ini menjadi sebagai ladang latihan kita untuk melatih kesabaran kita, sehingga Allah nanti menganugerahkan kepada kita keutamaan kesabaran dan pahala yang kita dapatkan dari pahala kesabaran tersebut. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu minallah wa la takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.